Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali di Herman Kadir Channel. Kali ini kami dari Herman Kadir Channel akan mengupas masalah delik pers, yang mana beberapa hari ini cukup dihebohkan dunia pers, di mana wartawan senior rekan kita Her Subiono Arif dilaporkan oleh PDIP DKI ke Polda Metro Jaya. Nah, saya akan mengupas apa yang dinamakan delik pers, ya. Nah, delik pers pertama bisa kita lihat dari sejarahnya, ya, yang mana berawal dari sistem kolonial Belanda. Terus delik pers bisa dilihat dari zaman Orde Lama, zaman Bung Karno, delik pers zaman Orde Baru, dan delik pers zaman Reformasi. Ini delik pers ini selalu mengalami perkembangan-perkembangan, ya. Nah, di Orde Lama dulu ada peraturan pidana nomor 1 tahun 46, ya, itu dimana dulu zaman Bung Karno dulu kenapa ada undang-undang ini nomor 1 tahun 46 ini, yaitu pemerintahan Bung Karno ingin mengantisipasi supaya pers itu tidak keras terhadap beliau, tidak keras terhadap pemerintahan Orde Lama. Nah, zaman Orde Baru, zaman Pak Harto juga seperti itu juga. Artinya pers itu ketika zaman ini lebih dasar lagi, banyak yang dibredel, banyak ini, ya, termasuk televisi, media cetak itu banyak mengalami gitu loh. Terus di zaman reformasi sekarang ini, ya, artinya juga banyak mengalami perubahan terhadap pers, di mana di zaman reformasi ini pers lebih terlindungi, ya, tidak di zaman pemerintahan kolonial, tidak di zaman Orde Lama dan Orde Baru pers tidak terlindungi. Nah, di reformasi pers sangat terlindungi, di mana pers ada undang-undang pers. Artinya Undang-Undang nomor 40 tahun 99 itu adalah tentang pers, artinya dia merupakan sebagai leg spesialis. Jadi dia tidak tunduk pada KUHP sebenarnya kalau bisa bicara seperti itu. Jadi ada leg spesialisnya, ada undang-undang pers. Nah, kalau dulu di zaman Orde Baru, ya, Orde Lama dan Orde Baru itu selalu penerapan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP itu selalu dikenakan kepada pegiat atau pekerja pers. Artinya pasal-pasal ini diberlakukan, ya, diberlakukan dan selalu sering diterapkan oleh penguasa pada Orde Baru pada waktu itu, gitu loh. Nah, di reformasi ini sudah ada pers mengalami kemajuan, artinya delik pers itu sendiri ada pada undang-undang pers, yaitu undang-undang pers leg spesialisnya undang-undang 40 tahun 99. Ada lagi MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers. Nah, di situ sudah sangat jelas, ya, artinya kalau ada masalah-masalah apa, artinya MOU ini bisa diberlakukan, gitu, dapat diberlakukan dan jadikan pedoman untuk melakukan penyidikan pihak Polri. Artinya Polri tidak bisa ujuk-ujuk menerima laporan begitu saja terhadap pelaku pers. Nah, di dalam delik pers ini, ya, di dalam delik pers ini ada 4 sistem pertanggungjawaban, ya. Yang pertama sistem berjenjang atau bertangga, sistem air terjun, ya, pertanggungjawaban yang berdasarkan KUHP, ya, teori kesalahan dan teori pernyataan atau deal naming.
Nah, kalau sistem berjenjang ini artinya di situ delik pers ini artinya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dulu terlebih dahulu terhadap pelaku pers, terhadap pelaku tindak pidana pers. Artinya dia tidak bisa begitu saja gitu loh, di ujuk-ujuk dilapor pada pihak yang berwajib ya. Artinya sistem berjenjang ini dia harus dilaporkan dulu. Ada tahapannya, ada namanya kualifikasi, ada namanya hak jawab ya, ada namanya proses sidang dewan pers sampai kepada masalah perdata. Artinya sistem berjenjang atau bertangga ini adalah merupakan sistem pertanggungjawaban pers. Jadi dia harus dilalui terlebih dahulu. Nah, kalau sistem air terjun, dia langsung bisa sistem ini memang langsung pelaku tindak pidana itu bisa dipidana gitu loh. Artinya gitu. Ada yang ketiga, ada pertanggungjawaban berdasarkan KUHP, arti teori kesalahan. Artinya seseorang pelaku pers itu bisa dipidana sesuai dengan kesalahannya gitu loh, kesalahannya. Nah, yang keempat, teori Durkheim, artinya teori penyertaan, artinya di mana pelaku pers ya, pers itu artinya bisa dipidana sesuai dengan keterlibatan dia di dalam pemberitaan pers itu sendiri. Nah, ini yang saya perlu kaji ya. Nah, saya kembali menarik kepada kasusnya rekan kita Pak Hersubeno Arif selaku wartawan senior FNN ya, yang dilaporkan oleh PDIP ya, PDIP ke Polda Metro Jaya. Nah, ini kelihatan sekali bahwa seharusnya pihak kepolisian Polda Metro Jaya tidak bisa ujuk-ujuk memanggil gitu loh terhadap wartawan, terhadap rekan Hersubeno Arif ini. Tidak bisa, harusnya ada rekomendasi dulu. Jadi penyidik Polri untuk dalam melakukan penyelidikannya itu harus minta rekomendasi terlebih dahulu kepada Dewan Pers. Artinya penyelidikan ini baru bisa dilakukan apabila sudah ada rekomendasi Dewan Pers, sudah ada persidangan Dewan Pers terhadap saudara Hersubeno Arif. Inilah yang dikatakan delik pers itu ya, yang namanya delik pers itu ada dia lex spesialis, khusus, ada aturan khusus. Nah, di sini aturan khususnya sudah jelas, ada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 dan ada MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers. Nah, hukumnya ya, delik hukumnya harus mengacu pada Undang-Undang Pers dan kepada MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers. Nah, jadi penyidik itu harusnya melakukan tahapan-tahapan ini dulu gitu loh. Jadi semua segala persoalan hukumnya dibawa ke Dewan Pers. Dewan Pers lah yang akan menentukan apakah saudara Hersubeno Arif bisa disalahkan atau tidak gitu loh. Karena pers adalah sudah mempunyai lembaga yang namanya Dewan Pers dan ada undang-undangnya khusus sendiri. Sudah ada undang-undang khusus yang mengatur tentang itu, yaitu Undang-Undang nomor 40 tahun 9 tentang pers. Apalagi sudah ada kerjasama antara Kapolri dengan Dewan Pers. Nah, aturan-aturan ini yang harus ditempuh terlebih dahulu sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pers itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa delik pers ini ya, delik pers ini merupakan delik aduan. Kalau kita bicara delik aduan berartinya adalah orang yang bersangkutan langsung harus melaporkan ke pihak yang berwajib. Tidak bisa dibagikan. Nah, ini pernah ada kasus waktu itu SBY melaporkan saudara Egy Sujana ke Polda Metro Jaya dan SBY datang langsung. Nah, begitu juga seharusnya ya, kalau mau fair ya seharusnya Ibu Mega datang langsung ke Polda Metro Jaya, tidak perlu diwakilkan gitu loh. Apalagi pasal-pasal yang dituduhkan
adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan tindak pidana. Wah, ini sangat jauh sekali, gitu loh. Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan tindak pidana itu tidak bisa diberlakukan langsung terhadap ini, gitu loh. Tidak bisa. Seorang wartawan yang mempunyai profesi sebagai wartawan yang sudah ada lembaganya, apalagi dia sudah mempunyai kartu pendudukan hukumnya, adalah pada pers, pada undang-undang pers yang sudah ada. Dia tidak bisa diberlakukan kepada undang-undang ITE maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Nah, demikianlah tanggapan saya untuk sementara ini tentang delik pers, ya. Artinya apa? Delik pers itu adalah lex specialis. Lex specialis di mana sudah aturan hukumnya, sudah ada undang-undangnya, sudah ada MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers. Jadi semua persoalan hukum kepada insan pers ada pada Undang-Undang Pers dan ada pada MOU nomor 2 tahun 2017 antara Kapolri dengan Dewan Pers. Demikianlah tanggapan kami, pandangan hukum kami terhadap delik pers, lebih khusus terhadap rekan kami yang sedang terlapor di Polda Metro Jaya, yaitu rekan wartawan Hersubeno Arif. Sekali lagi, inilah analisa hukum kami, apa yang disebut dengan delik pers itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.